Afri Samudra akan membawakan berita untuk Anda seputar reformasi. Reformasi dapat diartikan sebagai upaya atau gerakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada suatu sistem, struktur, atau tatanan yang dianggap bermasalah atau tidak efektif. Reformasi dapat dilakukan pada berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Latar belakang reformasi dimulai pada akhir era Orde Baru, di mana Indonesia telah dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 3 dekade. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan serius. Beberapa faktor yang memicu krisis ini diantara lain korupsi, nepotisme, dan kolusi yang merajalela, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Penyimpangan-penyimpangan Orde Baru yang menyebabkan era reformasi adalah interaksi Pancasila, demokrasi liberalistik, pelanggaran HAM, membentuk Departemen Penerangan, pemberedelan pers, dan krisis moneter. Tuntutan reformasi yang diusung oleh gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 antara lain pergantian kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan korupsi, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Tuntutan-tuntutan ini bertujuan untuk memperbaiki tatanan politik dan pemerintahan Indonesia agar menjadi lebih demokratis, terbuka, dan berkeadilan. Agenda reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Perkembangan pasca reformasi. Yang pertama, Basaruddin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat seperti ABRI, partai politik, Golkar, P3, dan PDI, unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan LSM. Reformasi bidang politik yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membentuk partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. Pelaksanakan referendum Timur Timur, yaitu dengan menawarkan otonomi luas bagi rakyat Timur Timur. Yang kedua, Abdurrahman Wahid. Pembentukan Kabinet Persatuan pada tanggal 29 Oktober 1999. Program kerjanya sebagai berikut. 1. Pembubaran Departemen Penerangan diganti dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang kedua, penggantian nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua. Yang ketiga, penghapusan rangkaian peristiwa kebijakan yang dinilai diskriminasi terhadap kebudayaan Tionghoa. Yang keempat, membentuk DPR dan MPR, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI, dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri. Pembentukan Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah pada tanggal 9 Agustus 2001. Program kerjanya antara lain: 1. Mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam rangka keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Yang keempat, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Yang kelima,
menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat. Upaya pemberantasan KKN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, keseriusan Megawati dalam memerangi korupsi UU ini mengamanatkan dibentuknya KPK. Pemilu 2004. Pemilu pertama, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, SBY, pembentukan KIB, dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan berakhir 20 Oktober 2009. KIB 2 pada 22 Oktober dan berakhir pada 20 Oktober 2014. Bidang keamanan, untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Pada masa SBY, pemerintah lebih efektif ke forum dialog. SBY juga melakukan perundingan dengan masyarakat melalui kunjungan. Yang kelima, Joko Widodo, pembentukan Kabinet Kerja, dibentuk 26 Oktober 2014, dilanjutkan menggagas program yang dikenal dengan Nawacita. Dengan program Nawacita, mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial. Bidang infrastruktur, Jokowi telah memulai banyak proyek, diantaranya jalan tol Trans sampai Sumatera, tol Solo sampai Kertosono, Pelabuhan Makassar, meresmikan operasional Terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port, dan lain-lain. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika liputannya panjang lebar.